Pemirsa, pusaran kasus dugaan korupsi penyimpangan investasi di PT Asabri diduga kuat berkelindan dengan skandal Jiwasraya yang lebih dulu diusut Kejaksaan Agung. Belakangan, Korps Adiaksa sedang gencar mengusut kasus korupsi dengan potensi nilai kerugian mencapai puluhan triliun rupiah yang diduga melibatkan mafia pasar modal. Kapal tanker LNG Aquarius yang baru disita oleh Kejaksaan Agung ini semakin mengonfirmasi bahwa Heru Hidayat masih menggenggam banyak aset. Heru Hidayat adalah komisaris utama PT Trada Alam Mineral yang belakangan juga terseret dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan investasi PT Asabri bersama Dirut PT Hansen Internasional Beni Cokro Saputro. Dua orang ini sebelumnya sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus Jiwasraya karena terbukti melakukan korupsi hingga merugikan keuangan negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Kasus dugaan korupsi di PT Asabri sejak awal memang memiliki irisan dengan mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang juga ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sebab dua perusahaan plat merah itu harus tersungkur lantaran tata kelola manajemen investasi yang salah. Baik Jiwasraya maupun Asabri sama-sama terjebak dalam permainan saham gorengan atau saham-saham lapis ketiga yang sama-sama diatur oleh Beni Cokro Saputro dan Heru Hidayat. BT dan HH selaku pihak swasta yang mengatur transaksi saham dan reksadana dalam portofolio milik PT Asabri dengan cara memasukkan saham-saham milik LP, BT dan HH dengan harga yang telah dimanipulasi menjadi portofolio milik PT Asabri dan mengendalikan transaksi serta investasi PT Asabri yang didasarkan atas kesepakatan dengan direksi PT Asabri yang menguntungkan LP, BT, dan HH serta merugikan PT Asabri. Dalam 2 tahun terakhir, Kejaksaan Agung memang gencar mengusut kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Untuk kasus dugaan korupsi Asabri, mulanya Polri sempat menanganinya. Namun belakangan kasus tersebut dialihkan ke Kejaksaan Agung dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, adanya kasus Jiwasraya dan PT Asabri yang diusut Kejagung memunculkan indikasi kuat bercokolnya mafia pasar modal di sejumlah BUMN. Lantas apa yang membuat mereka bisa begitu leluasa menjalankan modus operandinya? Apakah pengawasan terhadap investasi khususnya pasar modal masih cukup lemah? Kita akan membahasnya dengan Yenti Garnasi, pengamat hukum sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. Selamat malam Ibu Yenti. Selamat malam, apakah bisa mendengar suara kami? Selamat malam, tadi unmute. Selamat malam. Ya, baik. Ya, Ibu Yenti, Kejagung kini membongkar 3 kasus dengan jumlah kerugian hingga puluhan triliun rupiah. Kita bicara dua dulu deh soal Jiwasraya dan juga Asabri yang kesemuanya diduga berkaitan dengan investasi saham. Apa pendapat Anda terhadap penanganan kasus-kasus tersebut, Bu Yenti? Ya, kasus-kasus ini ya kita harus apresiasi ya kepada Kejaksaan Agung ketika Jiwasraya walaupun menyisakan permasalahan yang timbul ya, yaitu nanti akan berkaitan dengan penyitaannya ya, karena bagusnya itu adalah Jiwasraya itu kan langsung pakai TPPU ya, pakai TPPU. Tapi kalau yang Asabri kok saya belum mendengar ada TPPU-nya. Harusnya kalau ingin masih diapresiasi juga harus menggunakan TPPU-nya sekaligus juga. Dan apa alasannya ya kok berbeda penanganannya ketika Jiwasraya pakai TPPU tapi Asabri kok belum nampak, padahal harusnya sekaligus, kelihatannya modusnya juga sama. Kalau nggak salah kan ada kelindan tadi ya, jadi pada waktu menyelidik dan menyidik kejahatan bahkan sampai dengan putusan Jiwasraya sudah ada kelihatan waktu itu bahwa ada dua orang yang menjadi terdakwa dan kemudian terpidana dalam Jiwasraya, kemudian juga ada terlibat, ada alirannya juga ke atau kaitannya dengan Asabri. Nah, jadi harusnya dua-duanya pakai TPPU ya. Yang pertama sudah bagus, tapi ini sudah bagus ya. Bahkan KPK juga mengapresiasi untuk kejahatan yang besar sekali seperti ini. Asabri lebih besar ya, lebih besar seperti ini. Kejaksaan cepat.
Baik, Bu Yenti, hulu dari kasus ini Ya. hampir sama, yakni investasi di saham. Nah, pertanyaannya Ya. mengapa BUMN kita kok masih mudah untuk terbelit persoalan seperti ini? Bagaimana, ada celah di mana Ya. menurut Anda? Ya, jadi kan ini kan pada umumnya permainannya di pasar saham yang disebutkan sebagai apa, gorengan saham ya. Jadi kejahatan pasar saham itu kan secara garis besar ada 3, yaitu menggoreng saham atau manipulation. Jadi menimbulkan perusahaan apa, saham semu ya, pasar semu nantinya. Ini kan kelihatannya seperti pasar semu karena ada keterlibatan mereka-mereka main di pasar saham ya. Tadi disebutkan juga oleh kejaksaan bahwa ada untuk membuat reksadana kan itu. Jadi itu juga mungkin ada yang kedua, itu mungkin ada insider trading sebagai kejahatan yang kedua dan juga sangat berbahaya untuk pasar modal, dan ada front running, yaitu curi start. Ini akan berkaitan dengan dana-dana yang akan misalnya akan bikin pasar saham ya untuk reksadana. Kemudian mereka ini yang sebetulnya mereka ini kan on behalf perusahaan asuransi, tetapi mereka menggunakan oknum main permainan saham ya, macam-macam permainan saham itu, bahwa mereka bisa terlibat di dalam insider trading manipulation yang jelas itu kalau dalam KUHP seperti penipuan lah ya. Ada penggelapannya juga, nampaknya seperti itu menggunakan uang dari asuransi atau perusahaan ini. Bu Yenti, kalau Anda lihat seberapa besar celahnya? Apakah kemudian ini tidak diatur? Karena kita tahu juga bahwa ke pasar keuangan segala macam kan diawasi oleh OJK. Lalu apakah kita bisa dengan tepat mengatakan istilahnya adalah ada mafia saham di situ? Ya, pada umumnya sepertinya harus ada mafia ya, karena begini, ini kan urusannya dengan perusahaan yang kemudian berkaitan juga dengan perusahaan asuransi, taruhlah ini ya, kita langsung saja kan, yang akan kemudian akan bermain saham di pasar saham kan begitu. Nah, di antara pelaku pasar saham ini kan nanti ada emitennya, ada pialangnya, ada perusahaannya, ada investornya kan gitu ya. Nah, ini kalau nggak berkelindan juga agak tidak memungkinkan gitu ya. Taruhlah dari Jiwasrayanya sendiri misalnya atau Asabri sendiri, harusnya pengurus ini kan juga tahu ya keadaan pasar saham, bagaimana, kapan mau go public dan sebagainya. Dan ini apa sih yang menjadi paling penting dalam pasar saham itu adalah informasi kan, informasi. Nah, informasi semuanya harus jelas karena akan menjual saham ke publik ya, kan jadi perusahaan publik yang sudah go public kan gitu ya, sudah go public, sehingga emiten atau ini kan harus betul-betul data materialnya itu betul-betul valid gitu ya, valid, tidak boleh ada permasalahan. Nah, di permasalahan inilah suka ada celah, dan kemudian di dalam bagaimana seorang direktur atau seorang pengambil kebijakan dalam PT asuransi, dia akan bermain di pasar saham apapun itu bentuknya, apakah mau repo, kalau nggak salah ada repo juga ya, ataukah akan menambah, misalnya akan menambah seolah-olah menambah supaya banyak yang beli ya, supaya banyak beli, kemudian dinaikkan, ternyata yang sebelum dinaikkan mereka sendiri sudah beli dulu orang-orang ini ya. Jadi saya katakan bahwa memang ada kelindan tuh, memang ada penjahatnya sendiri, tapi ada juga yang orang akan bermain saham yang menggunakan uang penggelapan. Jadi sebetulnya ini ada dua kejahatan sekaligus. Baik. Artinya memang sebetulnya nggak kurang-kurang kok analisa fundamental, ekonom-ekonom ya, dan juga manajer investasi yang bagus-bagus kalau memang mau niatnya investasi, kecuali memang ada niatan yang lain begitu ya Bu Yenti ya. Nah, Bu Yenti, ini Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah mengatakan BPJS Ketenagakerjaan ini juga menggunakan manajer investasi yang sama dengan PT Asuransi Jiwasraya. Lalu kita tahu bahwa ini juga sedang naik kasusnya begitu ya. Bagaimana masyarakat memahami kasus ini, Bu, khusus untuk yang BPJS Ketenagakerjaan ini? Nah, itulah ya, kita kan saya mengatakan bahwa sebetulnya kalau peraturannya sendiri, aturan dan persyaratan untuk pasar saham itu sangat ketat sebetulnya. Sebenarnya sangat ketat. Namun, dan saya yakin banyak sekali kejahatan pasar saham yang terjadi ya, baik itu menggoreng saham, insider trading maupun front running gitu ya. Tetapi memang di Indonesia itu sangat sulit terungkap. Ini baru besar, dan ini repotnya lagi menggunakan
uang dana nasabah dari perusahaan asuransinya sedemikian banyak kan. Nah ini kan menjadi kemudian kita tariknya yang ditariknya menggunakan korupsi. Jadi kita berharap kepada kejaksaan kejahatannya pasar modalnya juga dibuka gitu. Bahwa ini ada korupsi, ada kejahatan pasar modal yang terjadi karena menggunakan uang-uang dari hasil korupsi, uang-uang dari perbuatan korupsi, misalnya apa, penggelapan dari para pengurus dari Jiwasraya, pengurus BPJS ya. Baik. Misalnya seperti itu, dan digunakan untuk ke pasar saham, tetapi ternyata mereka dinamika pasar saham itu sendiri mereka ternyata masuk kepada 3 hal kejahatan yang besar tadi, 3 golongan itu. Mereka memanipulasi datanya, mereka juga curi start, beli dulu, kemudian mereka jual, kemudian dia menggoreng, dibeli banyak, seolah-olah naik, begitu sudah naik terus mereka beli duluan, kemudian turun baru dijual kembali, akhirnya apa? Asuransinya yang rugi. Dan kemudian mereka harus pemegang saham minoritas itu pada umumnya tidak tahu informasi, inilah yang dirugikan. Sehingga Bu Yenti, ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berikutnya, diantaranya soal penyidikan terhadap tindak kejahatan ekonomi kan membutuhkan ketelitian karena sangat matematis. Mungkin nanti kita juga ingin mendengar rekomendasi dari Anda untuk penyelesaian ketiga kasus besar ini yang sedang jadi sorotan masyarakat. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News. Kita kembali ke Ibu Yenti, berbincang dengan Ibu Yenti terkait dengan 3 kasus yang melibatkan kerugian negara yang cukup besar atau sangat besar begitu ya. Bu Yenti, kalau kita bicara soal BP Jam Sostek atau BPJS Ketenagakerjaan dengan kasusnya begitu ya. Dalam penjelasannya kan mengatakan bahwa ini mengalami penurunan nilai investasi atau unrealized loss sebesar 43 triliun rupiah. Ada penjelasan katanya bahwa ini dianggap lumrah karena IHSG pun sempat anjlok ditambah akibat COVID-19. Sementara di Kejagung ini naik dari penyelidikan ke penyidikan. Bagaimana kemudian kita bisa menganalisa kasus ini, Bu? Ya, baik. Nanti makanya kita harus melihat ya, yang namanya anjlok itu, apakah memang anjlok itu dianggap sebagai risiko, dianggap risiko yang wajar karena berinvestasi, bisa saja. Tetapi kan kita harus lihat betul, apakah ada indikasi terjadi kejahatan pasar modal yang tadi saya sebutkan kan. Bisa juga investornya sendiri melibatkan diri dari kejahatan itu. Bisa juga ada oknum-oknum, atau memang mereka berkomplot antara oknum dari perusahaan asuransi ini misalnya ya, berkomplot dengan penjahat yang biasa menggoreng saham, kemudian beli saham yang telah dimanipulasi pada waktu itu dengan harga tinggi, dan kemudian seolah-olah ada proses, ada riset, seolah-olah objektif, independen, emitennya bagus gitu ya, tapi itu kan belum menjamin. Tetap aja ternyata yang dibeli itu ada saham gorengan gitu. Selesai, maka kemudian harga itu pasti akan anjlok, asuransi rugi. Kemudian seolah-olah ini adalah suatu risiko wajar dalam investasi. Ya kalau wajar ya nggak apa-apa, tetapi 43 triliun dan di masa pandemi mestinya kan pada waktu akan reksadananya akan menginvestasikan, itu kan harusnya juga ada perhitungan tadi. Ya dilihat saja masalah materialnya, kebenaran materialnya, keadaan positifnya seperti apa. Itu harus dilihat. Mesti begitu apa yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Tapi ini BPJS kan baru saja ya. Artinya kalau ini kan asuransi yang lama, Jiwasraya juga terjadi ya seperti itu. Dan beberapa orang nampaknya kan pada umumnya pialang-pialangnya juga sama seperti itu. Apakah sama apa tidak? Tapi bagaimanapun juga OJK ya, saya pikir ini OJK harus ada menunjukkan betul fungsinya untuk melindungi pihak-pihak yang seandainya terjadi potensi permainan yang namanya gorengan atau manipulation di dalam pasar saham atau tidak, karena kerugiannya sedemikian besar. Oke, dalam penelusuran kasus-kasus hukum atau penelusuran dalam terminologi hukum yang mungkin Ibu lebih paham begitu ya, apakah Anda menemukan bahwa saat ini ternyata formulir yang dimiliki atau aturan yang dimiliki oleh OJK tidak mampu mendetek para mafia-mafia pasar modal ini?
Ya, sebetulnya kan kita juga pernah pasar modal kita lebih bagus daripada Singapura. Itu pernah kita seperti itu ya. Artinya peraturannya itu sudah bagus gitu kan. Tinggal sekarang bisa nggak melaksanakannya itu? Bisa nggak pengawasan itu dilakukan? Ini kan masalahnya kontrol-kontrol. Misalnya emiten-emiten itu betul nggak prospektusnya, betul nggak keadaan sesungguhnya. Ini yang menimbulkan manipulasi atau namanya kemudian nanti Baik, ada gorengan saham gitu ya. Karena baik. memang datanya itu tidak akurat dan itu dibiarkan. Nah ini yang Hmm. dari OJK, di situ pentingnya peran OJK. Baik, terakhir Ya, Ibu Yenti, penyidikan terhadap tindak kejahatan ya, ekonomi katanya memang membutuhkan ketelitian karena sangat matematis. Apa yang harus dilakukan ya. ke depannya untuk ketiga kasus ini, Bu? Ya, matematis saya katakan ini juga kejahatan ekonomi ya, apalagi tiga-tiganya ini kan berkaitan dengan korupsi. Jadi ada tindak pidana korupsi, ada tindak kemudian dari hasil korupsi itu dimainkan di saham atau saham dulu kemudian ngambil korupsinya dan kemudian yang naik korupsinya ya. Setelah korupsi dimanfaatkan atau uang-uang ini ternyata ada pada orang-orang tertentu sehingga ada TPPU-nya. Nah, ini betul-betul matematis dalam artian contohnya Jiwasraya lah. Jiwasraya itu kan kerugiannya 16 triliun. Menggunakan dua undang-undang sekaligus, undang-undang tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sudah disita melalui TPPU 18, sekian triliun. Nah, ternyata menggunakan TPPU itu ternyata masih ada uang pengembalian, kan tidak matematis. Ini aja sudah lebih. Matematis sekali karena apalagi korupsi harus nunggu dulu kerugian negaranya berapa, nunggu dari BPK, menghitung sendiri. Semuanya sangat Baik, matematis, apalagi berkaitan nanti pengembaliannya. Jadi betul-betul terutama matematis juga berkaitan dengan nanti baik. penyitaannya ya, penyitaan dan perampasan harus disita harus betul-betul itu Oke, aliran dana dari kejahatan itu. baik, baik. Baik, Bu Yanti, Gitu sayang ya. sekali waktunya Ya, terbatas. baik. Mungkin nanti di lain waktu kita Baik, bisa ya. mendiskusikan ini lebih lanjut begitu ya. Ya. Terima kasih Bu Yanti telah memberikan analisa dan juga informasinya kepada kami di Prime Time News.